Ada banyak organ tubuh kita dan semua diberi nama berbeda. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, dan lain-lain. Di bagian dalam ada lagi jantung, ada lagi hati, ada lagi usus, lambung, ginjal, banyak sekali. Yang luar biasa, leluhur kita itu kalau memberikan peringatan kepada kita menggunakan kata hati. Makanya kita sering diingatkan, hati-hati ya. Sadar enggak? Banyak kan enggak sadar. Kalau saya dari kecil udah nanya, kenapa ya tidak kaki-kaki ya? Tidak tangan-tangan ya, tapi hati-hati ya. Kalau dalam bahasa Inggris, be careful. Be itu adalah jadi, care itu peduli. Full ya, tentu saja seutuhnya. Be careful, jadilah kamu orang yang peduli seutuhnya. Peduli pada siapa sih? Ya tentu saja, peduli pada dirimu sendiri. Karena kita tidak akan pernah menjadi orang yang peduli pada orang lain kalau kamu belum menjadi orang yang peduli pada dirimu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebut hati. Hati itu dalam bahasa Arab itu bukan kolbu. Hati dalam bahasa Arab itu adalah kibdah, qobid. Nah itu yang disebut dengan segumpal daging di dada. Itu hati. Dan hati tidak ada urusan sebetulnya dengan spiritual. Yang ada urusan dengan spiritual itu adalah kolbu. Dan kolbu letaknya berbeda dengan hati. Karena dalam bahasa Arab, kolbu sendiri, ya, kolbu sendiri tidak sama dengan hati. Jadi kolbu, ya kolbu. Kalau hati bahasa Arabnya kibdah, qobid. Makanya ati unta bahasa Arabnya adalah qobidul jumal. Itu hati unta. Jadi kalau berbicara hati, ini masih harus hati-hati. Karena hati yang dimaksud itu kebanyakan orang adalah segumpal daging yang di dada. Itu liver. Dan kalau liver kita sakit, nggak masalah. Nggak masalah. Ada orang yang terkena hepatitis A, hepatitis B, bahkan sudah keropos livernya, nggak masalah, masih hidup kok. Rasulullah menyatakan ada segumpal daging dalam dirimu, kalau itu baik, baiklah hidupmu. Kalau itu buruk, buruklah hidupmu. Kebanyakan hati yang dimaksud adalah liver, gak nyambung jadinya. Padahal secara faktual, yang menyebabkan seseorang itu baik atau tidak baik itu adalah pikirannya. Dan pikiran itu adalah softwarenya. Pikiran itu adalah program aplikasinya. Sedangkan yang dijalankan oleh aplikasi itu adalah otak. Dan otak itu adanya di daerah kepala. Kalau saya berpendapat, kalau otak manusia itu baik, baiklah hidupnya. Tapi kalau otaknya sudah bermasalah, bermasalah hidupnya.
Bukankah orang-orang yang stroke, tidak berdaya di rumah sakit, itu bukan soal hati, itu soal otak. Ada pendarahan sedikit saja akibat pecah pembuluh darah otak, itu menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Makanya kesadaran manusia itu bukan di dada, kesadaran manusia itu di atas dada. Itu sebabnya di Quran dikatakan inda sidratil muntaha, di atas dada. Nah, di atas dada apa? Ya kepala. Jadi segumpal daging, kalau itu baik, baiklah semuanya, kalau itu buruk, buruklah semuanya. Sebetulnya yang paling penting diperhatikan oleh kita itu adalah bagian otak. Dan di situ ada sekitar 100 miliar neuron, 100 miliar sel otak. Satu sel otak itu ibaratnya seperti satu HP kita. Jadi kalau ada 100 miliar sel otak terintegrasi menjadi jaringan elektronik yang sangat kompleks, disebutnya integrated circuit. Itu yang menyebabkan kita bisa berpikir. Oleh karena itu maka kolbu dalam terminologi spiritual, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kolbu itu dideklarasikan oleh Allah sendiri sebagai rumahnya Allah. Jadi rumah Allah bukan hati, rumah Allah itu kolbu. Tetapi kolbu sering disamakan dengan hati. Nah, itu harus dipahami. Makanya keluarlah hati-hati. Hati-hati ya di jalan. Tuh. Hati-hati ya kalau kamu bekerja. Jadi kata hati-hati sering digunakan untuk mengingatkan kita. Kenapa tidak kaki-kaki, tidak tangan-tangan, tidak kuping-kuping, tidak mata-mata, tapi hati-hati. Karena hati ada urusan dengan rasa. Hati yang saya maksud bukan hati liver, tapi hati yang berhubungan dengan kolbu. Karena kalau diganti sekarang jadi, mau kemana kamu? Mau jalan-jalan kolbu-kolbu ya? Jadi nggak enak. Tetap saja nggak apa-apa pakai hati-hati, tapi yang dimaksud adalah sadar, eling, waspada. Nah kenapa memperingatkan orang supaya waspada, kok pakainya hati-hati? Nah hati yang dimaksud di sini oleh para leluhur kita bukan hati yang liver, tetapi hati ya yang merupakan pusat kesadarannya manusia. Artinya dimanapun, kapanpun, kamu harus selalu sadar, eling lan waspodo. Eling dan selalu waspada. Itu. Kenapa? Karena yang bisa mengingat Allah itu cuma kolbu. Sekali lagi, yang bisa mengingat Allah itu cuma kolbu. Allah itu meliputi seluruh organ tubuh kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, tetapi yang bisa mengingat Allah itu hanya kolbu. Itu sebabnya di Quran ada kata-kata, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Hai orang-orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Orang yang sudah melek kolbunya, orang yang sudah terbuka mata kolbunya, orang yang sudah sadar, yang sudah eling, sudah waspada, sudah mampu menyaksikan jati dirinya, maka dikatakan di Quran sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ya, tentramlah kolbumu ketika kamu mengingat Allah. Jadi kolbu itu baru tentram ketika kolbu ini sudah bisa mengingat Allah.